Di Obdin itu memang ya tekanannya tinggi ya karena kita menyangkut nyawa manusia ya. Kita sekarang bayangkan nggak kalau orang operasi seksio kemudian tiba-tiba rahimnya itu tidak bisa berkontraksi, itu kan sudah tindakan lanjut. Jadi bertahap, tidak mungkin pendidikan itu di shortcut begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semua Sobat Indonesia. Kali ini berjumpa dengan saya Hermawan Saputra dalam program podcast. Kita akan melakukan podcast seputar politik, hukum, dan juga sosial kesehatan. Dan luar biasa, kita akan berkomunikasi dengan seseorang yang nanti Sobat Sehat Indonesia akan mengetahui secara perlahan betapa banyak hal pengetahuan dan pengalaman yang beliau miliki, tetapi sekaligus kita ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan kehadirannya hari ini. Siapa orangnya? Kita akan menyapanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Wawang. Panggilannya Dr. Wawang ini, tapi Sobat Sehat Indonesia saya akan perkenalkan dahulu. Beliau adalah Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, periode 2025-2028. Kita menyingkatnya MKEK-ID. Nah, MKEK-ID ini seringkali belakangan ini menghadapi berbagai tantangan etik profesi, tetapi juga menyangkut tata kelola, kehormatan, pola hubungan antar kesejawatan di bidang kedokteran maupun di kesehatan, termasuk dalam menghadapi berbagai problema layanan kesehatan. Sobat Sehat Indonesia, tamu kita ini adalah seorang begawan. Beliau tidak hanya organisatoris, tetapi memang akademis dan sekaligus musisi. Apa yang menjadi penting? Beliau ini memadukan dari berbagai sisi tadi, sains, praktek, dan juga kesenian. Saya akan menyampaikan nama lengkapnya adalah Dr. Wawang Setiawan Sukarya. Jangan disingkat Sukar ya, jangan Sukarya. Jadi Dr. Wawang Setiawan Sukarya, SPOGK. Ya. Mars M. Hakes. Ya. Panjang sekali nih Kang Wawang ini gelarnya ya. Alhamdulillah. Nah, beliau adalah konsultan feto maternal, betul. Dan ini merupakan subspesialis di bidang obstetrik ginekologi, dan memang beliau adalah seorang yang cukup lama menggeluti bidang obgyn ini. Nah, sekarang kita ingin mengonfirmasi kepada beliau, di samping sebagai ketua MKEK PBID, beliau juga adalah seorang dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, atau disingkat UHAMKA. Sebagai seorang dekan juga rasanya beliau sudah cukup lama. Berapa tahun Kak jadi dekan? Sekarang udah 7 tahun sekarang. 7 tahun sudah? Sudah. Nah, itulah luar biasa. Dari segi akademis tidak diragukan lagi. Memadukan sisi praktis sebagai obgyn, juga akademisi sebagai dekan, dan yang terakhir, nah ini yang tadi yang kita sebut sebagai seniman, cuman memadukan nih sebagai anggota POGI juga kan. Nah, Dr. Wawang ini sahabat sekaligus senior. Nah, saya sih manggilnya Kang Wawang biasanya ya, karena orang Sunda, tetapi memang dalam profesionalisme beliau memadukan sisi akademis dan kesenian sebagai musisi dan juga sebagai profesional, apalagi menjabat sebagai ketua MKEK ini tidak mudah. Dan oleh karena itu kita ingin bertanya, tidakkah itu berat semua amanah itu Kang Wawang? Seperti apa menjalaninya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diundang di podcast ini. Mengenai pertanyaan berat, itu hobi sudah susah ya. Jadi semuanya saya jalani dengan senang hati saja gitu. Jadi memang ada orang kok bisa ya mungkin saya kalau nggak aktif gitu malah jadi sakit barangkali. Iya. Ya, karena dari sejak saya muda memang begitu, dari SD saya udah ke KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, dan kemudian pramuka dan sebagainya, akhirnya di organisasi dan sebagainya, akhirnya sekolah di
UI MIRS kan ingin tahu manajemen tuh kayak apa sih gitu. Iya. Ternyata ya semuanya sudah saya lakukan, tapi otodidak gitu. Kemudian ngambil yang lain-lain lah gitu ya. Memang ada hobinya tuh macam-macam sih. Macam-macam. Jadi ada background sebagai praktek medisnya, background sebagai manajemen rumah sakitnya, background sebagai hukum kesehatan juga. Iya, betul. Jadi tertarik juga dengan problema dan juga isu tentang hukum kesehatan. Itu ada ceritanya panjang. Cerita dulu ya itu Nah, ya. boleh, Dulu ya, silakan. Bung Her ya. Jadi gini, saya itu pada tahun 2004 ya dipilih jadi ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Barat. Ya, nah pada waktu itu digempur tuh. Saya kan kerja di Hasan Sadikin ya. Digempur hampir tiap hari di koran kita mengenai dokter lah gitu ya. Setelah akhirnya saya berpikir ini nggak bisa nih, mau dilawan bagaimana begitu kan, kita harus dengan ilmu lagi. Saya carilah itu ke di mana ada yang sekolah hukum tapi multi entry gitu. Jadi nggak usah dari S1 dulu gitu. Dapatnya di mana? Di Semarang saya tuh. Namanya Sugio Parnoto. Jadi saya sekolah di sana. Saya datang ke sana dengan ke Pak Rektornya minta kerjasama sebagai ketua ED dan sebagainya. Artinya tuh saya meminta bisa nggak kalau ketua-ketua ED mengambil ini itu hanya pada hari Sabtu karena kan dokter kan praktek ya. Akhirnya bisa tuh saya tekan MOU. Mulailah tahun 2000 berikutnya jadi 2005 ya. Tapi waktu itu saya wajibkan ketua ED Jabang se-Jawa Barat 25 semua harus sekolah itu saya bilang. Saya terangkan kepentingannya. Akhirnya berbondong-bondong Ya juga supaya kita tahu hukum. Jadi kita ya bicara dengan hukum lagi gitu. Nah ternyata mereka mau tapi syaratnya saya harus sekolah juga gitu. Bayangkan pada waktu itu 2009 ya saya itu sekolah itu saya udah di konsil kedokteran waktu itu anggota konsil. Jadi kan membagi di Jawa Barat di konsil kedokteran sebagai wakil dekan juga di Bandung dan sebagainya. Ya tapi ya begitu akhirnya ternyata yang ikut 50 dijadikan 2 kelas. Gitu aktivis dulu kita berdebat lah hukum dan sebagainya dikasih ilmu. Nah jadilah MHKS. Sejak itu ya saya akhirnya mempelopori membuka S2 Hukum Kesehatan di Bandung gitu. Jadi cukup terlibat dalam isu-isu hukum dan etik. Jadi. Iya betul karena beda sekali ke hukum dan etik itu. Kalau etik itu kan hanya mengetahui baik dan buruk ya, etik tuh. Dan itu nanti hanya berlaku untuk anggotanya. Karena kan itu etik itu ditentukan oleh muktamar kalau begitu disepakati maka itu dipatuhi oleh anggotanya. Etik itu kalau hukum yang membuatnya siapa ya tokoh-tokoh dokter ya. Yang, kalau hukum kan yang membuat tokoh-tokoh penguasa, ahli-ahli dari penguasa. Kemudian itu untuk berlaku untuk semua warga negara kan. Kemudian tidak mengenal baik buruk, salah dan benar. Misalnya nyolong ngambil uang tapi untuk menolong orang miskin, ya itu salah mencuri gitu. Hukum kan begitu. Tidak ada yang mencuri. Kalau di etik kan tidak dipertimbangkan. Ada motifnya, ada situasi. Ada baik buruk, dan kemudian sanksinya juga kan lebih banyak ke pembinaan kalau etik itu. Kalau itu kan ya dipidana atau dipenjara atau gimana dia dan sebagainya. Kalau berdata kan didenda dan sebagainya. Jadi sangat beda. Nah sekarang sudah banyak sekali dokter-dokter yang mengambil hukum, ya. Jadi banyak sekali, ya. Tidak hanya jadi kan di Jakarta juga banyak center-center. Bahkan sarjana hukum diambil. Nah itu saya itu sampai dipanggil oleh tokoh sesepuh ID ya. Bawang ini mau jadikan apa dokter-dokter mau jadi ini pengacara? Bukan, Prof. Jadi kita kan untuk bisa mengcounter tuduhan-tuduhan harus dengan ilmu lagi. Ya. Dan itu multi center untuk apa? Ya supaya mereka bisa kerja sebagai konsultan dan sebagainya. Nah, gitu akhirnya bisa terima. Tapi, Bung Her ya, setelah mereka jadi S2 ada yang pengen jadi punya pengacara. Juga pengen punya license jadi itu kan nggak bisa dari hanya S2 kan? Jadi seolah-olah mereka S1. Jadi S2 dulu, S1, SH, ya, sarjana hukum baru sekolah advokat. Advokat kan sifatnya tuh kayak pelatihan gitu lah, berapa bulan gitu. Sekarang makanya dokter-dokter banyak yang jadi pengacara tuh. Saya sendiri nggak ada waktu lagi gitu. Jadi dengan demikian
pengetahuan tentang hukumnya sekarang dokter-dokter cukup baik. Bahkan akhirnya ada yang ngambil S3 segala macam. Hukum juga. Jadi udah berentet tuh gelar dan profesinya. Sobat Sehat Indonesia, ini menjadi sangat relevan ya kehadiran Dr. Wawang di hadapan kita. Ini sekaligus mengonfirmasi beberapa tantangan di bidang hukum kesehatan dengan latar beliau dari pendidikan MHKes juga, tapi juga pengalaman sebagai pengurus ID di Jawa Barat dan bahkan sekarang di pusat PBID sebagai ketua MKEK. Jadi gini Dr. Wawang, ini belakangan mungkin sebulan terakhir inilah ya sangat ramai di media isu yang menyangkut praktek kedokteran, tetapi juga dilihat bagaimana potensi bullying dalam persoalan praktikum, belum lagi dalam proses pendidikan. Nah tentu saja dua yang terakhir itu kasus di Hasan Sadikin di Bandung dan juga di Garut ya, yang menyangkut dokter spesialis juga. Nah ini kan tantangan-tantangan yang sebagian masuk ke ranah hukum karena menyangkut memang perbuatan kriminal, mungkin juga abuse di situ ya. Tetapi juga sebagian mungkin menyangkut etik, sebagian juga presiden pada tenaga-tenaga kedokteran lain yang memang perlu agar kejadian-kejadian ini tidak terulang. Nah, ingin saya tanyakan kepada Dr. Wawang, sebenarnya secara umum pandangan ID khususnya oleh MKEK itu seperti apa sih terhadap kasus-kasus tersebut? Ya, jadi memang itu tamparan sekali ya buat kami itu ya, buat profesi itu. Jadi ada kasus yang di Bandung, di Garut dan sebagainya. Kalau bullying itu kan sebetulnya tidak separah yang dituduhkan ya. Memang ada praktek-praktek gitu, tapi nah itu nanti kita bicarakan. Jadi sebetulnya di etik itu kan dari awal pendidikan kedokteran sudah diberikan kan mereka tuh sejak awal ya. Belum lagi oleh contoh-contoh. Tapi begitu dia praktekkan lepas tuh. Ya, jadi nanti yang ditirunya sehari-hari kan. Nah, mungkin ya di dalam melaksanakan itu juga kadang-kadang kan melihat senior dan sebagainya. Tetapi kasus yang di Garut itu di Hasan Sadikin itu saya kira itu suatu penyimpangan ya. Jadi suatu penyimpangan dari ada sesuatu dalam tubuhnya yang tidak bisa dikendalikan sehingga dia melakukan itu. Mungkin dulu ada pelanggaran etik tapi tidak seberat begitu. Kalau dia udah sexual harass apa namanya itu bukan perkosaan, ya perkosaan ya itu ya termasuk pelecehan seksual. Kemudian itu saya kira itu ada kelainan ya mestinya. Karena begini, sekolah kedokteran itu kan dari awal kan sudah ditapis, tidak hanya akademik ya. Ada namanya psikotes, menggali karakter orang itu bagaimana, apakah dia teliti, apakah dia tidak ceroboh, bagaimana hubungan human relationship-nya, bagaimana kehati-hatiannya, motivasinya, daya tahannya kan. Nah kalau nanti misalnya ada dari psikotes ini ada kecurigaan patologi, dilanjutkan dengan MMPI itu ada lagi karena MMPI itu untuk patologi. Sebetulnya kalau itu dijalankan dengan betul ya itu harusnya tidak terjadi semacam ini. Tapi kan saya pernah diskusi lagi, bisa nggak seseorang itu berubah di dalam perjalanan karena tekanan sekeliling, karena bisa ternyata gitu. Jadi memang seharusnya pemeriksaan begitu reguler ya, apalagi kalau ada kecurigaan dilakukan semacam itu, sehingga bisa deteksi dengan awal gitu. Dan itu apalagi masuk spesialis itu nggak mudah loh. Penyaringan ada tes akademik, ada wawancara, ada psikotes, ada MMPI. Artinya kalau lolos kasus seperti ini nih memang lebih ke personal ya. Karena secara sistem itu sudah dibuat sedemikian rupa, tidak mudah itu. Dan yang mau sekolah kan banyak ya. Kan jatahnya bukan jatah, kuotanya itu misalnya objinnya mungkin antara 10 sampai 12 setiap center itu. Jadi tidak banyak, mereka harus bersaing dan sebagainya. Nah itu secara situasinya, tapi secara proses di kelembagaannya seperti apa atas proses? Nah ya, jadi memang saya nggak bicara yang lain ya, karena saya kan ahli kandungan. Di Obdin itu memang ya tekanannya tinggi ya, karena kita menyangkut nyawa manusia ya. Kita tuh sedikit mungkin melakukan kesalahan. Dan tidak ada kata tidak bisa gitu. Tidak ada kita tidak tahu. Makanya ketika ada kasus-kasus bullying ini banyak yang menganggap itu cengeng aja lah gitu ya. Mungkin manja. Kalau kasus yang di Garut kan itu Objin ya. Objin. Memang
Nah, seperti apa kalau yang itu? Itu memang dugaan itu ada kelainan ya. Karena kan begini, orang ini contohnya USG ya. Ya. USG itu kan dengan kanan meriksa. Ya. Tangan kirinya kan ke alat harusnya. Iya. Menyetel alat, gainnya gimana, apa kontrasnya gimana. Ini masuk ke sini gitu. Ya. Ya, itu saja udah nggak benar gitu ya. Iya. Nah, tapi ternyata memang dia sebetulnya ada beberapa kasus cuman yang dilaporkan itu. Artinya memang ini bukan karena apa namanya resiko profesinya, tetapi lebih kepada personality yang memang personal. melanggar etik Iya. profesi itu sendiri ya. Etik. Nah, tetapi ketika dia sudah ditangkap polisi, dipidanakan, ya itu kita etik berhenti. Oke. Karena gini, kalau dia nanti dipidananya terbukti bersalah, ikrah ya, Ya. berarti pasti ada pelanggaran etik berat. Tapi kalau pelanggaran etik belum tentu pidana, kan kembali kan. Kan etik, hanya etik, pelanggarannya etik. Misalnya dia tidak boleh mengiklankan, memuji diri sendiri berlebihan, dan sebagainya, itu kan etik misalnya ya. Atau tidak menghormati pasiennya, tidak menghargai agama yang dianut pasiennya, dan sebagainya. Nah itu kan etik. Ya, pelecehan seksual kalau misalnya tidak ini, dianggap pelanggaran etik, dianggap. Tapi kalau dia sudah masuk ke pidana, ya itu belum tentu si yang melanggar etik itu pidana. Tapi kalau udah pidana, dinyatakan bersalah, pasti melanggar etik. Oleh karena itu, kalau seseorang sudah diproses pidana, kita biasanya berhenti dulu. Udah aja. Kan ada beberapa kasus kayak gitu. Kira-kira Dr. Wawang sejauh pemahaman dan pantauan Dr. Wawang sebagai senior dan juga ketua MKEK, kasus-kasus seperti ini nih di lapangan banyak nggak sih yang terjadi? Tidak hanya untuk objin ya, atau spesialis tertentu, tapi secara keseluruhan. Ya kalau yang sebetulnya ya mungkin sebetulnya begini ya mungkin dulu ada ya tapi tidak separah ini mungkin ya. Jadi Expose-nya karena ketatnya pengawasan itu juga ya karena ketatnya pengawasan seniornya ini dan sebagainya jadi cepat ditangani. Ini kan masalahnya saya kira ini enggak sekali lah. Enggak. Jadi pengawasannya mungkin kurang dan sebagainya karena tapi saya tidak tahu persentasenya. Memang pengaduan etik itu juga cukup banyak sih. Cuman yang terkait dengan yang begitu enggak ada baru belakangan aja gitu ya. Kalau dulu ya jadi bisanya tidak menghargai seniornya mau berkelahi gitu. Nah itu ada tuh yang begitu. Tapi kalau untuk pelecehan seksual memang waduh benar ini tamparan buat kami itu. Jadi ada apalagi anggota POGI ya kan itu tamparan sekali buat kami itu profesi ya. Kalau di wilayah ini yang ngurus apakah ID-nya MKEK atau di POGI-nya biasanya? Jadi gini di perhimpunan itu kan mereka punya kalau pelanggaran etik ya perhimpunan itu punya dewan etik perhimpunan. Ya. Nah kita selalu menganjurkan bahwa ditanganilah oleh profesi dulu gitu oleh perkumpulan profesinya karena mereka kan homogen. Kalau misalnya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah, dirujuk namanya naik ke MKEK pusat. Karena mereka selevel dengan MKEK wilayah. Yang Dewan Etik Dewan Perhimpunan Dewan Etik. Berarti kayak di ID Jabar tuh juga ada ya? Apa? Etiknya tersendiri. Ada MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Jabar. Jawa Barat. Tapi kalau Dewan Etik kan adanya di pusat. Ya. Nah itu selevel dengan di wilayah DKI misalnya ya gitu. Nah di jadi masing-masing perhimpunan itu ya. Ya itu. Nanti kalau mereka misalnya merasa tidak puas atau mau naik banding atau tidak sanggup, nanti mereka merujuk ke pusat. Jadi sebetulnya begitu. Pusat nanti menangani dengan dipanggil saksi ahlinya dari perhimpunannya gitu. Nah, tidak selalu harus ditangani oleh pusat. Jadi kita selalu menganjurkan selesaikan dulu lah di Dewan Etik Perhimpunan Dewan Etik Perhimpunan supaya homogen. Karena kalau sudah masuk ID itu kan orangnya ahlinya macam-macam. Iya, udah lebih besar. Nah itu bisa orang bikin gemeteran lah kayak gitu ya. Tapi kan kadang-kadang begini kalau kita menangani teman sejawat jadi tidak objektif lagi gitu. Misalnya ahli kandungan ditangani oleh perempuan ahli kandungan belum tentu dia ini gitu. Objektifnya harus ada cross ini dong. Iya, jadi contohnya saya juga waktu itu ketua di Jabar kan 2 periode, kemudian ketua MKEK. Apa yang saya berdoa jangan sampai ada guru saya dipanggil. Iya betul. Bayangkan. Betul.
sebagai pengurus organisasi memanggil itu kan kalau diadukan ya. Iya. Kalau diadukan sementara itu misalnya guru saya atau kolega saya gitu, aduh itu berat itu. Nah, supaya objektif ya. Oke. Sobat Sehat Indonesia, ini perbincangan kita ini menjadi lebih menarik karena di hadapan kita ini Dokter Wawang ini mengurus untuk seluruh dokter Indonesia. Walaupun tadi latar beliau pengalamannya di Jawa Barat dan juga sebagai anggota POGI ya, Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Nah, Dokter Wawang itu berapa sih total anggota yang di bawah naungan IDI keseluruhan? Se-Indonesia tuh kira-kira ada 200 ribuan. 200 ribuan, luar biasa. Spesialis itu 80% itu dokter umum kan itu. Iya, 80% dari 200 ribuan ini ya. Dokter umum lah kira-kira. Nah, saya juga sebetulnya jadi pengurus IDI pusat sejak 2006 itu merangkap jadi 2006 itu ya. Nah, tapi sebagai ketua ini dia baru sekarang. Itu ada 80%-an itu adalah dokter umum sebetulnya. Itu kekuatan yang besar mereka tuh. Nah, jadi gini, Dokter Wawang, di level spesialis saja itu sudah banyak masalah sebenarnya. Artinya masalah yang menyangkut perilaku, tetapi juga boleh jadikan juga menyangkut kompetensi. Nah, ini saya tertarik karena baru-baru ini Kementerian Kesehatan, khususnya Menteri Kesehatan itu punya statement tuh di media bahwa ke depan dimungkinkan kira-kira begitu akan adanya tindakan-tindakan atau pekerjaan dilakukan oleh dokter umum yang mengambil peran yang selama ini dilakukan oleh dokter spesialis, terutama obgyn. Mungkin kalau macam tindakan USG udah sering ya dan mungkin dimungkinkan ya, mungkin secara regulasi. Tapi ada yang menarik kemarin untuk tindakan seksio sesaria. Nah, ini cukup viral juga, Sobat Sehat Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, berbagai media online, media sosial, dan bahkan media mainstream itu mengutip pernyataan Menteri Kesehatan apakah untuk seksio sesaria itu dimungkinkan untuk dilakukan tidak lagi oleh spesialis, tapi untuk dokter umum atau setara itu. Kira-kira tanggapan Dokter Wawang seperti apa? Ya itu simplifikasi. Apa ya simplifikasi itu? Penyederhanaan. Menggampangkan. Ya. Contohnya ginilah, contoh ya. Saya dokter nih, kemudian ada insinyur bikin jembatan. Kalau mau benar sih 2 tahun padahal rakyat banyak membutuhkan. Udahlah dibikin 2 bulan aja gitu. Siapa aja bisa dikasih kursus. Berbahaya kayak gitu. Iya, kalau tidak cukup ilmunya. Ya, apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Karena begini, karena di spesialis itu kan sudah terstruktur ya. Sudah terstruktur perencanaannya, pendidikannya, cara evaluasinya dan sebagainya. Di obgyn misalnya itu ada tahun pertama itu fisiologi dulu. Tahun kedua baru patologi. Tahun ketiga baru ginekologi yang kanker dan sebagainya. Tahun keempat itu mereka biasanya kita tempatkan ke daerah sambil menyusun tesis ya. Jadi bertahap. Tidak mungkin pendidikan itu di shortcut begitu. Jadi bertahap. Jadi ada struktur pendidikannya, kurikulum, bagaimana mengevaluasinya, kemudian bagaimana hasilnya nanti dinilainya dan sebagainya. Misalnya saya di tingkat 1 ya, hanya boleh melakukan fisiologi misalnya, forceps ekstraksi, vakum ekstraksi dan sebagainya. Belum bisa itu nanti melakukan satu tingkatan yang lainnya bisa. Sedang untuk melakukan seksio itu ada ilmu dulu sebelumnya. Dia harus bisa melakukan namanya hysterektomi. Jadi diambil uterusnya ketika terjadi kontraksi tidak benar. Nah sekarang bayangkan nggak kalau orang operasi seksio, kemudian tiba-tiba rahimnya itu tidak bisa berkontraksi. Itu kan sudah tindakan lanjut. Hysterektomi. Dan itu tidak mudah. Matilah orangnya. Artinya selama ini pembelajaran di tingkat sarjana kedokteran umum itu tidak cukup untuk karena mereka tidak diajarkan untuk ada standar kompetensi dokter Indonesia itu ada ini A B C D. Kalau USG kan ada tuh. Kalau sampai operasi gitu nggak ada gitu ya. Jadi memang mereka tidak dipelatih, tidak dilatihkan untuk hal semacam ini. Jadi ada tindakan-tindakan sebagai dokter umum, misalnya melahirkan melakukan kelahiran normal itu dilakukan. Kemudian nanti ada ponet namanya pertolongan obstetrin, ini udah emergency dasar, ya, misalnya vakum ekstraksi, kemudian kalau ada atoni uterus. Di puskesmas biasanya ponet. Itu bisa ponet,
menangani preeklamsi berat yang memang itu masih menjadi utama di kita, pendarahan postpartum. Ya, jadi ada dilatihkan. Itu ada kursusnya dilatihkan oleh kita dan melatihnya adalah POGI itu. Tapi kalau udah emergency komprehensif, ya kalau itu harus di rumah sakit, harus ada objinnya. Nah, itu sudah wilayah. Ya, jadi ada objinnya, ada perawatnya, ada bidannya kan itu satu paket itu 5 orang. Ponek namanya. Kalau ponek di puskesmas. Nah, seksio cesarea itu ya tadi kalau sekarang misalnya lagi seksio tiba-tiba terjadi tidak bisa kontraksi atonia. Itu kan harus cepat ambil tindakannya. Kalau misalnya tidak dalam setengah jam meninggal tuh. Karena kayak ledeng aja gitu ya, karena harusnya kan kontraksi terjepit. Jadi si pembuluh darahnya itu bekas plasenta kan terjepit harusnya. Ini nggak bisa dia. Nah, jadi simplifikasi sebetulnya itu nggak betul kalau kayak gitu. Nah, kemudian kita pernah coba ya, bukan pernah coba karena memang pada waktu itu objinnya belum memenuhi, sehingga konsil kedokteran diminta mengkaji bisa nggak sih dokter umum melakukan itu ya. Nah itu kan bukan kewenangan konsil, jadi konsil waktu itu bicara dengan POGI, dengan kolegiumnya. Ini ada kasus gini bisa nggak kalau mereka dilatih berapa bulan deh gitu ya. Itu bisa dulu dengan syarat yaitu tidak 2 bulan 3 bulan gitu ya. Terus kemudian mereka ditempatkan di daerah terpencil yang tidak ada objinnya. Tapi ketika mereka pindah ke daerah yang itu dicabut license-nya, namanya kewenangan tambahan gitu. Itu konsil yang mengeluarkan, tapi yang melatihnya adalah kolegium. Kolegiumnya bukan kolegiumnya, kolegium dari POGI karena kolegium itu kan sebetulnya pengampu cabang ilmu. Tidak bisa kolegium itu pisah dari POGI-nya, nggak bisa. Jadi harus organisasi profesi. Organisasi profesi. Jadi kolegium anak ya harus ke organisasi profesi anak. Nggak mungkin anaknya profesi, kolegiumnya di mana? Nggak mungkin. Kan sekarang kolegium memang ditetapkan oleh Kemenkes ya. Ya menurut Bung Hermawan benar kayak gitu kan nggak benar kan? Namanya pengampu cabang ilmu. Dan yang menentukan kolegium itu tidak sembarangan orang. Harus guru besar, atau senior berpengalaman dan sebagainya. Yang memang sudah diakui oleh perhimpunan itu. Sudah diakui dan bukan kayak idol gitu, dipakai footing gitu. Ya itu kan. Ya kita bisa bayangkan begitu. Harus kolegium itu suatu lembaga yang bertanggung jawab yang mengawasi pendidikan dari itu adalah kolegium. Yang berpengaruh sekarang kalau misalnya siapa yang mau mengawasi kan harus nanti di dalam pendidikan itu kan harus selalu ada yang mengawasi berjalan tidaknya kompeten tidaknya dan sebagainya. Kita kan organisasi profesi kan. Organisasi profesi untuk hal itu ada kolegium. Nempel dia. Jadi kalau itu adalah yang khusus untuk keilmuan ini, profesi untuk yang lain-lainnya gitu. Lantas gimana sebenarnya menurut Dr. Wawang dengan latar apa yang menjadikan Kemenkes punya pertimbangan seperti itu ketika menyampaikan di publik ya? Iya kan sebetulnya gini ya harusnya tanya ke itu ya yang bikin undang-undang. Jadi gini kan framing pertama yang dilempar adalah bahwa ID itu kerjanya mencari uang puluhan miliar, miliar kan diambil dari SIP, dari STR, dari padahal yang ngambil uang di STR adalah KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Dan itu PNBP, pendapatan negara bukan pajak, bukan ID. Itu KKI. Untuk apa? Untuk STR. Kan begitu lulus ada ijazah, ada sumpah dokter, ya ada lain-lain, kemudian baru bisa STR. Dengan standar STR ini baru bisa mengurus SIP. SIP bukan ID. SIP adalah pemerintah, Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Undang-undangnya ngomong begitu. Nah lalu ID di mana? ID itu mengeluarkan rekomendasi. Ini orang tidak ada pelanggaran etik dan sebagainya gitu. Dijamin. Ya. Lalu bayarnya berapa? Bayarnya iuran 30.000 waktu itu sebulan. Tapi ditariknya mimpi 3 tahun. Ada nggak dokter yang setiap bulan nyicil 30.000? BPJS aja nggak jalan kan gitu. Dan itu untuk pembinaan lah ya? Iya, jadi diawasi. Begitu nanti ada pelanggaran etik dipanggil orang itu. Ini ada nggak benar nih dan sebagainya. Jadi ada pembinaan, ada pengawasan, ada pembinaan dan sebagainya. Sekarang kalau begini siapa yang apa semua mau ditangani oleh pemerintah? Nggak bisa dong. Baik, Sobat Sehat Indonesia. Jadi menurut Dr. Wawang, ini situasi untuk memberikan kewenangan ya kepada dokter umum yang bukan dokter spesialis untuk tindakan seksio cesarea itu kelihatannya sulit terakomodir karena memang
tidak relevan dengan kompetensi dan keilmuan yang memang sudah menjadi dasar untuk pemberlakuan tindakan SC ini. Jadi secara anatomi, fisiologi, pemahaman terhadap risiko, pembedahan dan operasi mungkin tidak bisa ini didelegasikan ke dokter umum. Nah, setelah kita konfirmasi terkait dengan latar, ya memang ada undang-undang dan kebijakan, tetapi tentu saja seharusnya melibatkan kolegium di profesi untuk hal-hal seperti ini. Nah, Dr. Wawang, sebenarnya apakah ketika Kementerian Kesehatan mengambil semacam pertimbangan strategi seperti ini, kan pasti niatnya kan untuk kebaikan masyarakat mestinya, dan untuk keselamatan keamanan. Apakah dikomunikasikan atau diminta pertimbangan kepada ID ataupun organisasi perhimpunan? Seperti apa? Ya, saya nggak tahu tuh, tapi ya jelas kebijakan itu bukan dari POGI pasti. Masa mau POGI membuat satu kebijakan yang membahayakan masyarakat, kan nggak mungkin lah. Organisasi profesi. Dengan 3 bulan aja, jadi itu kan nyawa manusia loh, itu. Dan itu harus ada step-stepnya untuk mencapai bisa operasi itu ada step-stepnya. Jadi ada konsekuensi besar di lapangan ya ketika itu. Dan ada kan kalau di pendidikan juga begini. Saya misalnya mau operasi A, ya ini operasi 1 dulu. Pertama saya menjadi ini dulu namanya itu kan ada operator, ada yang pembantu operatornya ada 2, ada konsulen, ada yang PPDS. Itu dulu ngelihat ngasih gunting dan sebagainya. Setelah itu baru menjadi asisten ya. Setelah asisten baru dinilai oleh si konsulen ini, dia udah layak nggak sendiri. Dia oleh karena itu nanti dilepas. Itu dari satu operasi. Kalau operasi yang lain kan banyak sekali jumlah operasi. Bayangkan lamanya itu pendidikan semacam itu. Ngasih gunting aja itu nggak boleh kebalik gitu kalau operasi itu. Misalnya gunting, ngasihnya kebalik itu memperlambat gitu ya. Jadi itu tidak mudah semacam itu. Jadi mestinya diajak bicara. Nah sekarang kalau misalnya untuk melakukan kebutuhan kita apa perlu. Kalau dulu waktu yang dikeluarkan kebijakan itu yang dilatih oleh kuliah memang dokter objinnya juga sedikit. Kalau sekarang kan udah banyak. Banyak ya. Termasuk di daerah-daerah lain. Iya, hanya penempat yang menjadi masalah kan distribusinya. Jadi distribusi Pak ini nggak ada urusan. Itu pemerintah memang. Pemerintah harusnya yang menempatkan di mana-mana itu, di mana dia dan sebagainya, di B di mana itu pemerintah bukan. Ini nggak ada. Ini justru membantu pemerintah mengawasi supaya anggotanya itu tetap profesional, tetap kompeten dan sebagainya gitu kan. Oke. Nah sekarang saya bertanya sebagai dekan nih, Dr. Wawang. Jadi lengkap nih beliau nih. Jadi kalau sebagai dekan, jadi kita bergeser dari kalau tadi perspektif organisasi. Nah sekarang kita bergeser. Kalau dari perspektif akademis, dimungkinkan nggak sih misalnya pendidikan dokter umum itu suatu waktu di-insert secara kurikulum untuk kompetensi atau juga praktek tambahan yang memungkinkan lulusannya bisa menyelenggarakan tindakan SC atau sejenisnya, dimungkinkan atau tidak? Kalau memang itu latar pemikiran dari harus keluar dulu di standar kompetensi. Kan kita patokannya ke standar kompetensi dokter Indonesia yang dibuat yang dikeluarkan oleh Konsil Dokter Indonesia berdasarkan masukan dari stakeholder kan. Jadi kita itu ya waktu saya memimpin SKDI tahun 2012 itu 2 tahun itu menggodok itu. Tidak mudah rupanya. Tidak mudah. Berdebatnya segala macam, ini boleh nggak mau dokter ini. Nah itu setelah disepakati 2 tahun itu. Yang terakhir itu kan sebetulnya 2019 sudah dibikin, tapi sampai sekarang belum keluar. Karena harus ke Kumham. Ya, saya nggak tahu kenapa demikian. Kalau dulu, jadi kalau ini belum keluar, yang baru berarti kan pakai 2012. Itu masih ada nama saya loh di situ di depannya tuh. Jadi tidak mudah 2 tahun loh bikin itu. Jadi kompetensi apa itu sudah dibicarakan dengan profesi, dengan kolegium dan sebagainya. Itu kalau rapat kayak gitu ya, wakil dari Dikti ada, wakil dari Kemkes ada, wakil dari profesi ada, dari perhimpunan rumah sakit ada semua. Jadi ketika standar kompetensi itu sudah disepakati ya udah diketok itu. Nah itu tidak ada seksio di sana. Kalau misalnya nanti ada perubahan ya harus nanti dibikin lagi. Tapi gini, di negara-negara luar, khususnya Cina, kita di Jerman gitu kan, kita kalau belajar ke dokter sekarang udah langsung ke organ gitu.
Saya hanya belajar ginjal aja nih dari awal gitu. Oh, langsung dibuat sedemikian khusus Ginjal ya? aja gitu. Saya mau belajar liver aja lah gitu. Makanya kita punya masalah ketika lulusan luar kan selalu dianggap kita tuh menghambat. Karena beda kurikulum. Oh, gitu. Jadi di luar tuh MBBS harus. MBBS itu kan untuk yang surgery-surgery Iya, gitu ya. Nanti yang lainnya minus satu aja. Dia ngambil THT saja, mengambil mata saja, mengambil kulit aja Kan gitu. dibagi-bagi Kalau pokoknya. di kita kan belajar seluruh. Nah, Itu kan lulusan- waktu pembelajaran jadi lama jadinya kan? Di kita. kalau sama di sana juga 6 tahunan, 5 tahun sampai 6 tahun sama. Cuman mereka belajar satu organ. Nanti spesialisnya juga itu lagi sampai transplantasi gitu. Ya. Nah, bisa saja berubah tapi itu kan harus berubah kurikulum secara nasional. Padahal kita menganut ke WFME, World Federation Medical Education. Nah, ini berkaitan dengan ini. Kita kan di dalam Undang-Undang 17 2023, undang-undang kita yang baru kan dimungkinkan ya pendidikan spesialis itu not only university Ya, based, hospital kan? based. Hospital based. Ya. Itu seperti apa tuh tantangannya? Ya, karena kan selalu dibandingkan dengan luar ya. Sekarang coba Bung Hermawan ya di RSUD. Fokusnya apa? Pelayanan kan. Nggak ada pendidikan. Sekarang orangnya juga kan satu bagian mungkin paling banyak 2. Bagaimana? Kalau dia mendidik tuh harus ini loh, harus concern betul loh. Nanti dia mendidik juga ini terlantar. Kalau ini mendidiknya terlantar. Iya. Apalagi kalau misalnya rumah sakit itu tidak punya dokter tetap, misalnya mitra yang datang kita sebentar nanti pindah gitu. Bagaimana coba? Jadi bisa di itu, tapi tetap harus kolegium di ini, kolegium yang profesi ya, Iya, harus betul-betul dilibatkan. dilibatkan. Karena mereka bisa menunjukkan untuk pengawasannya, untuk membimbing di tempatnya dan termasuk tadi tuh yang kalau sekarang misalnya tidak ada di daerah, banyak yang tidak ada ininya karena memangnya orang dari operasi aja SSO kan tidak juga. Dan PPDS yang masih program pendidikan yang tahun-tahun terakhir itu bisa dikirim ke daerah 3 bulan. Gitu, saya juga pernah kayak gitu. Ditempatkan di mana itu karena mereka sudah tingkat akhir, tinggal tesis kan. Mereka sudah menguasai segala macam. Itu aja dikerjain. Terus kalau solusi untuk mendatangkan dokter spesialis dari luar dan itu juga sekarang dimungkinkan secara regulasi itu jalan keluar atau tidak? Begini, jadi dokter spesialis ya. Kan saya pernah menggodok itu pada waktu itu. Kenapa katanya kok ada rejection, ada penolakan kan? Sebetulnya bukan begitu. Kan yang beredar di masyarakat itu kan seolah-olah dokter spesialis kita nih ya itu tadi rejection, oh ini nggak mau lahannya diambil ini dan itu gitu kan. Karena orang selalu menganggap perusahaan luar negeri itu lebih pintar dari kita. Karena dibalik, emangnya dokter kita lebih bodoh dari mereka? Dibalik dong, jangan kayak gitu. Kecuali kalau yang memang tidak ada ilmu, kita tidak punya ilmu itu. Kan itu pernah menjadi regulasi. Rumah sakit asing atau dokter asing, rumah sakit boleh didirikan di sini dengan pelayanan itu yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Jadi misalnya spesialis transplantasi misalnya yang belum bisa misalnya transplantasi apalah gitu ya. Nah itu nanti dia boleh di situ ada aturannya dulu. Boleh setahun kalau baik dilanjutkan setahun. Pakai namanya STR bukan STR sementara namanya STR sementara ya. Kalau misalnya nanti tahun pertama dia nggak itu dikembalikan dulu. Kan dulu diganti tuh undang-undangnya. Nah itu jadi untuk melindungi rakyat kita sebetulnya. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Nah kalau misalnya di dalam periode itu mereka melakukan sesuatu yang tidak baik dari etik dan sebagainya ya dikembalikan gitu. Kalau baik ya boleh dilanjutkan jadi 2 tahun. Nah ada syarat lain, dia harus harus meninggalkan teknologinya kepada dokter kita. Oh mewariskan. Ada aturan gitu. Nah tapi kemudian berbahasa Indonesia. Ya bagaimana mungkin kita orang asing di suatu negara kita nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan nggak bisa. Di mana-mana juga gitu. Ke Jerman ya orang harus jangan di universitasnya, rakyat Jerman kan belum tentu bisa bahasa Inggris. Betul. Kan gitu. Apalagi untuk komunikasi klinis. Di Jepang ya? coba mana bahasa Inggris dan rakyatnya. Nanti lagi-lagi wakarima saya lagi. Jadi itu sekarang dia nggak usah bahasa Indonesia bisa belajar sambil jalan lah. Ketika mana pelayanan gimana? Yeah. Itu dulu syaratnya ada tuh bisa bahasa Indonesia dan sebagainya.
Dan ini kita diskriminatif. Saya kan pernah jadi utusan ASEAN ya untuk IGCCM namanya. Jadi untuk medical services. Yang kita perjuangkan adalah kesamaan. Ya. Jadi kalau orang Singapura mau kita juga boleh di Singapura dong. Nah gitu. itu jangan nggak sampai bisa hanya itu. satu arah dong. Ya nggak bisa itu. Iya. Mereka menolak karena mereka tidak mengakui itu. Saya bilang kalau gitu kita bikin dong. Ngapain? Serkom ASEAN. Saya bilang. Iya. Nggak mau mereka. Dulu kan seingat saya udah ada CAFTA dari dulu kan, China ASEAN Free Trade Agreement kan. Harusnya kompak dong, dua arah, jangan hanya satu arah. Betul. Jadi kalau misalnya Kamboja, terus Kamboja, Myanmar, satu lagi Laos. Dia menawarkan, mana ada orang mau ke sana. Kalau mereka ke kita mau. Dan kita tuh jadi inceran. Contohnya gini lah. Sekarang misalnya Singapura, Bapak sih masyarakatnya 10 juta lah taruhlah ya. Kalau orang kaya Indonesia misalnya 10% aja dari kita kan 27 juta tuh. Iya. Betul nggak? Pangsa pasar yang hebat nggak? Luar biasa. Iya kan? Sekali. Makanya Jadi, mereka masuk sekali ke kita. Jadi bisnis jadinya ya. Iya jadi. Nah sekarang katanya karena nggak bisa gitu, jadi banyak yang keluar negeri. Hitung berapa orang. Yang bisa keluar negeri, berapa negeri hanya orang yang punya uang. Pasti. Yang kita yang punya nggak bisa. Nah jadi jangan dibalik-balik cara berpikirnya gitu. Bukannya menolak kayak gitu. Ya itu kalau orang mampu keluar negeri silahkan aja. Orang luar negeri juga ada aturannya silahkan, tapi ya itu. Nah ini mau dihilangkan semua nih kayak gini nih. Sehingga sekarang kan rumah sakit pun dulu ada syaratnya. Kalau didirikan tuh nggak boleh di Jakarta, nggak boleh di Bandung, boleh tapi di tempat yang belum rumah sakitnya mana ada orang mau investasi kayak gitu. Sekarang kan nggak, di Bali bikin, di mana bikin itu kan. Gitu. Jadi kebijakannya itu ya menurut saya sih tidak menguntungkan orang. Dan selalu dikatakan orang Indonesia kurang ini, ya jangan dibalik dong. Emangnya orang dokter Indonesia lebih bodoh dari mereka? Iya, jangan juga menganggap remeh orang sendiri. Ya jadi jangan bilang, jadi dokter Indonesia menganggap lebih pintar ya, bukan begitu dibalik. Emangnya kita lebih bodoh? Belum tentu. Memang ada yang akhirnya ada yang bagus. Akhirnya kita keluarkan regulasi gitu tadi. Jadi kalau misalnya orang sudah pengalaman lebih 5 tahun ya, ke sini itu tidak tidak adaptasi lagi. Dulu kan harus adaptasi. Dilihat aja mana dia pernah bicara di mana, kemudian rekomendasi organisasi profesinya, kemudian profesi untuk etik dan sebagainya, kemudian rekomendasi dari hospital di mana dia bekerja. Nah itu kalau itu nggak isu lagi, udah langsung dikasihkan. Gitu. Jadi sebetulnya tidak menghambat. Ada aturan-aturan yang harus diterapkan. Karena kita juga begitu kalau kau masuk ke orang lain gitu. Betul ya, pastilah harus ada take and give juga. Ya iyalah. Nah sekarang kembali ke yang kasus awal tadi kita. Jadi dari perspektif PBID dan juga sebagai anggota POGI, Dr. Wawang setuju atau tidak setuju terhadap pendelegasian kewenangan SC tadi di? Ya sekarang ya tidak setuju karena objek udah banyak, PPDS banyak, kirimannya PPDS yang sudah jelas tingkat terakhir lebih aman. Artinya tidak visible secara lingkungan Indonesia. Ya tadi saya contohnya jembatan, harus bikin 2 tahun, bikin 6 bulan deh. Itu jembatan runtuh. Kalau manusia mati. Oke, Sobat Sehat Indonesia, rasanya jelas ya untuk pertanyaan dan juga hal yang memang mengungkit masyarakat kita untuk berdiskusi belakangan ini. Apakah mungkin SC itu diberikan kewenangan pada dokter umum? Rasanya sangat berisiko. Saya juga bertanya pada teman-teman dokter umum, mereka juga nggak siap tuh. Takut juga mereka, emangnya apalagi sekarang kan orang gampang nuntut kan. Gampang nuntut sekarang itu loh. Itu dokter yang diadukan itu banyak itu. Padahal sebetulnya ketika diitulah kita nggak salah mereka. Padahal orang kan sebentar-bentar gini. Takut dong mereka, bukan kompetensinya. Gitu kan. Ya, mau gimana lagi? Ini saya pikir ini terakhir nih dari segi musisi. Kalau udah masuk ke ranah musisi, saya panggilnya Kang Wawang ini, bukan lagi Dokter Wawang. Jadi Kang Wawang, ini musisi ini seperti apa sebenarnya? Nah, ini saya kaitkan pertanyaan begini. Ada nggak sih hubungannya atau keterkaitannya
sebagai seorang profesional di bidang kedokteran, kemudian menghadapi segudang permasalahan tantangan dan menyangkut layanan yang penuh risiko, apalagi tadi sebagai dewan etik atau ketua majelis etik menghadapi banyak persoalan, ada nggak sih kaitannya dengan the art of thinking atau musisinya? Ya kalau menurut saya sih ada, karena saya main musik itu sebutnya dulu SMA dengan waktu mahasiswa. Kalau sekarang jadi dokter ya kalau ketemu teman yang main gitu. Saya pemain bass ya dulu sama flute. Nah, tapi kalau misalnya ada pertemuan, ada organ ya masih nyanyi saya juga. Lagunya lagu rock Beatles gitu ya. Ya. Nanti kalau nggak percaya Bung Herawan bikin aja itu pertemuan ada organnya, nanti saya kasih itu. Jadi manusia itu kan tidak hanya otak kiri yang dilatih, karena nanti rasional sekali. Kan rasional sekali. Otak kiri itu rasional. Yeah. Dokter itu harus rasional, tapi jangan lupa segi kemanusiaan, budaya apa, karena dokter itu arts sebetulnya, kan arts kan. Makanya kan kalau untuk ahli bedah tuh ada apa, matanya tajam seperti Raja Wali, hatinya seperti bidadari, satu lagi apa ya, seperti singa, hatinya itu seperti apa, singa. Tangannya ya seperti bidadari, hatinya harus hati singa gitu kan. Kan itu jadi artinya tekanan juga harus dilatih, kalau enggak orang nggak punya empati nanti. Bagaimana dia bisa menjalankan etik kedokteran? Karena ada pasal di kedokteran itu harus menghargai tidak hanya guru ya, tidak hanya guru dan sejawatnya, menghormati, tapi menghormati masyarakat, menghormati pasien dan sebagainya. Itu kan masalah apa? Masalah etika ya kayak gitu. Kalau dia nggak dilatih, nggak bisa. Dokter itu rasional sekali loh. Kalau saking seringnya melihat orang meninggal di rumah sakit, kadang-kadang kita melihat mereka biasa aja gitu. Itu kan kalau nggak dilatih, kita bisa tidak melatih merasakan penderitaan orang, itu susah. Jadi kita bisa katakan asah, asih, asuh, mengasah keilmuan dan kompetensi, mengasihi pasien dan keluarga, dan mengasuh seni untuk berempati. Karena pekerjaan dokter itu sebenarnya arts, jadi kita operasi ya. Apalagi objin ya. Ya misalnya operasi nih ya, saya kasih itu bagaimana tali penali. Saya kan nggak mungkin begitu kamar operasi baru belajar nanti, wah diketok gitu. Karena kan masang gunting aja, kan nggak boleh salah, skapel nggak boleh salah. Supaya nggak dimarahi, saya kemana-mana bawa tali sepatu lah, sambil duduk latihan ngikat dari jari sampai ini. Kita ketika saya harus masuk kamar operasi, ya udah bisa saya. Gitu. Jadi itu keterampilan yang harus dilatih. Otak kanan kita itu harus juga dilatih. Dia hanya otak kiri. Kalau otak kiri nanti kita rasional banget. Susah gitu. Tadi yang tadi 3 bulan bisa lah buku kayak gitu kan tuh. Karena ya saya mengerti karena bukan dokter sih. Kalau dia dokter nggak mungkin berpikir begitu. Profesi dokter itu kan profesi khusus juga ya. Kalau orang berkecimpung di kesehatan pasti ngerti lah. Tapi kalau di luar itu bagaimana bisa mengerti? Jadi dianggapnya jadi simplifikasi tadi. Ya udahlah, belajar aja 3 bulan pasang stand. Wow, pasang stand. Jadi harus seimbangkan pemikiran kiri dan kanan, rasional dan juga seni. Itu namanya pemikiran naif gitu. Ya, maksud saya. Ya diajaklah bicara lah profesi kolegium yang bener ya. Jadi gimana nih ada masalah gini, nggak bisa misalnya. Dulu kan pendidikan objin itu kan dulu 4 tahun ya. Suatu waktu, waduh terlalu lama katanya. Dirubah jadi 3,5 tahun. Ya. Ternyata 3,5 tahun itu kurang kompetensi. Balikin lagi sekarang 4 tahun. Jadi pernah diuji coba sebenarnya. Betul. Jadi apalagi sekarang udah jadikan berapa bulannya, yang bener aja. Karena untuk seksio itu dia harus menguasai sterektomi. Sterektomi itu harus mengerjakan yang lainnya dulu. Harus tahu anatominya bagaimana, arterinya jalan kemana dan bagaimana. Jadi dan yang mengawasi masa orang administrasi kan nggak mungkin kan. Harus profesi yang ngawasinnya. Ngomong-ngomong kalau pegang alat musik apa tuh kan? Dulu saya gitar bass. Oke, gitar bass. Apa lagi? Susah loh nyanyi sambil main bass. Flute. Ya. Tapi flute-nya udah nggak bisa sekarang karena latihan nafas kan itu. Iya. Bassnya ya kadang-kadang masih lah. Tapi suka manggung nggak? Ya itu kalau ada pertemuan-pertemuan. Saya ingat dulu tuh Sobat Sehat Indonesia karena Kang Wawang ini juga senior saya di Mars FKM UI, dokternya juga di sana. Jadi beliau memang sempat tampil ya, agak atraktif padahal
sebagai senior, ya musiknya musik Beatles itu kan antara old song dan juga penuh ritmik ya. Iya, banyak lagu rock lah. Iya. Ya. Tidak mudah. Jadi pekerjaan saya juga banyak ke rock, nyanyi juga banyak ke rock. Seru ini Sobat Sehat Indonesia. Oke, Kang Wawan terakhir, apa kira-kira pesan buat publik kita Sobat Sehat Indonesia yang perlu dipahami secara etik kedokteran ataupun hal-hal menyangkut kewenangan klinis yang patut disampaikan oleh Dr. Wawan? Silakan. Ya, jadi harus percayalah bahwa ya tentu kan orang tuh tidak ada yang sempurna ya. Artinya tuh memangnya sekarang saya tanya Kementerian Agama emang nggak ada yang korupsi? Namanya agama, korupsi ada. Kemudian jadi jangan digeneralisasi. Ya mungkin ya ada. Kalau statistik kan kita kalau 95%, 5% dianggap penyimpangan dari 100 dianggap itu. Tapi tentu kan tidak mau gitu. Tapi nggak mungkin lah 0 kayak gitu. Jadi selalu ada kesalahan-kesalahan dan itu yang menertibkan adalah organisasi profesi. Kalau sekarang organisasi profesi tidak dilibatkan untuk menertibkan itu, menjaga kualitas, menjaga profesi, menjaga etik, mau siapa lagi? Emangnya sanggup mengenai itu? Dan objektif ya, harus objektif. Karena di majelis etik juga kita ada divisi kemahkamahan juga ada. Ada divisi kemahkamahan, ada divisi kerjasama, ada divisi fatwa. Ada divisi fatwa tuh, ada divisi pembinaan. Fatwa itu untuk apa? Kalau ada sebuah masalah belum ada aturannya, ya itu fatwa masuk. Ya, seperti waktu itu dokter melakukan sterilisasi terhadap itu tuh apa dokter ya bukan dokter terhadap penjahat yang suka memperkosa Kebiri. di Kebiri gitu ya. Itu kan belum ada aturannya. Padahal kita kan dokter itu kan harus bukan membuat orang menjadi sakit, harus menjadi sehat. Nah itu keluar fatwa tuh kita. Misalnya sekarang ada telemedicine, bukan belum aturannya keluar fatwa. Ada tuh. Guru. Jadi artinya buat masyarakat kita begitu kompleksnya tantangan dan permasalahan, tapi semuanya didasarkan pada aspek etik dan rasionalitas kompetensi. Kira-kira begitu ya? Iya, dan ide itu kan udah 75 tahun loh. Iya. Dan di pejuang-pejuang ini dari zaman dulu ada itu dari zaman pergerakan dari masa nggak percaya gitu. ID selalu hadir untuk Kalau kebaikan. manusia gini, kalau manusianya ya namanya juga manusia. Tapi kan bukan berarti manusianya salah terus organisasinya dibekukan atau dianggap enteng enggak. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Jadi selalu bekerja sama dengan profesi. WHO pun dengan profesi. Di Amerika pun begitu dengan profesi, di mana-mana dengan profesi. Nggak mungkin dilepas begitu dan nggak mungkin pemerintah mengurus. Nggak mungkin, kan makanya kan kalau di dalam undang-undang selalu ada itu kan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, kan selalu ada kata gitu. Pemerintah ada pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah Pemda, masyarakat itu termasuk ide masyarakat. Selalu ada kata gitu kan di dalam undang-undang pasal-pasal itu. Jadi melibatkan ID sebagai organisasi profesi yang sudah 75 tahun dari yang ID-nya. Sebelumnya kan cikal bakalnya kan udah malahan dari zaman pergerakan itu. Yang kita sebut sebagai pentahelix collaboration itu semua harus bersama ya. Sama, nggak mungkin bisa diselesaikan sendiri. Nggak mungkin lah, kalau kita nggak kerjasama sama orang ini nggak mungkin, nggak bisa. Ya. Harus pokoknya kerjasama tuh harus saling menghargai, harus kalau ada kesalahannya tegur nanti jadi bukan organisasinya masa ya itu nanti misalnya contohnya misalnya ada orang ngaco di Kementerian Kesehatan dibekukan misalnya enggak juga, nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh ini. Sekarang aja kita melatih diambil alih kan. Iya betul ya kan diambil alih pelatihan itu. Karena katanya banyak uang yang disenggap di sana, padahal ya kita tahu sendiri lah ya, tapi ya oke lah udah. Ya, sebenarnya banyak ini Sobat Sehat Indonesia yang harus kita kulik dan bahas ini dalam podcast yang cukup menarik nih. Semakin lama sebenarnya makin banyak yang harus kita elaborasi. Tapi rasanya ini Kang Wawan waktu yang membatasi kita. Ya baik, senang sekali saya bisa diundang. Alhamdulillah, terima kasih. Sobat Sehat Indonesia, demikianlah akhir dari podcast kita pada sesi kali ini bersama Ketua MKEK PBID, Dr. Wawang S. Sukarya, SPOG Mars MHKes, doktor di bidangnya, dan juga ini adalah pertemuan yang mengklarifikasi
dan juga mencoba mengembalikan pandangan-pandangan yang kuat terhadap beberapa wacana belakangan yang berkembang seputar dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan. Terima kasih sekali lagi Dr. Wawang atas kesempatannya. Senang saya bisa diundang. Sami-sami. Alhamdulillah. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya pada tema-tema yang menarik dengan tamu-tamu yang hebat dan luar biasa. Saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel menyampaikan ucapan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Wawang. Sama-sama. Biasa sehat selalu.